Itikat baik dalam perjanjian. Kenapa kita bahas topik ini, Bang Parlin? Ya, dalam beberapa minggu ini saya disibukkan dengan membuat mendraft perjanjian. Ya. Oke. Dalam minggu lalu saja ada 4 perjanjian yang saya buat. Ini atas permintaan klien. Ya. Kemudian ada satu perkara yang terkait dengan tidak ada itikat baik dalam pelaksanaan sebuah perjanjian. Ini versi kita. Kategorinya tidak ada itikat baik itu dari mana dilihatnya? Kita bisa melihat begini, ketika di dalam perjanjian memuat tentang hak dan kewajiban, itu wajib. Dalam perjanjian wajib memuat tentang hak dan kewajiban, karena di situ yang akan dipenuhi mengenai hak-hak para pihaknya. Ya, anggap ada 2 pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Lalu pihak pertama memiliki hak apa, dan pihak kedua juga memiliki hak apa, dan itu merupakan kewajiban. Ya, memiliki kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan dari isi perjanjian. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya perjanjian yang dibuat, yang ditandatangani, yang disepakati itu adalah merupakannya produk undang-undangnya para pihak. Ketika sudah menjadi dasar hukum para pihak di dalam pelaksanaan isi perjanjian terhadap sebuah objek perjanjian, makanya itu sebuah kewajiban untuk melaksanakan. Dan apabila tidak melaksanakannya, secara otomatis ada konsekuensi, ada penalti, kadang ada sanksi bagi salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian. Ketika tidak melaksanakan dari isi perjanjian, secara tidak langsung dia sudah berdampak reputasinya memiliki itikat tidak baik. Oh, itulah salah satu indikator ketika kita menilai itikatnya tidak baik, ya. gitu ya. Okay. Padahal kenapa dibilang tidak ada itikat baik? Karena dia sudah tahu hak dan kewajibannya. Pasti yang kan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Sama-sama buatnya kan bareng-bareng tuh kan perjanjiannya. Kesepakatannya ditandatangani dan tidak ada mengenai saya kurang paham waktu itu. Kemarin saya kira hanya sebatas formalitas, nggak seperti itu lagi. Jadi karena sudah tahu terhadap isi redaksi perjanjian, frasa-frasa yang terkandung di dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani itu, makanya ketika dia lalai, makanya ketika dia tidak melaksanakan dari isi perjanjian, dia dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki itikat baik. Lain hal ketika tidak memiliki frasa ataupun di dalam perjanjian tersebut tidak ada klausul-klausul yang mengatur tentang ia tidak melaksanakan. Misal, apa tuh? Dia harus membayar paling lambat setiap tanggal 1 awal bulan lah ya, di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian apakah jual beli. Oke. Ya. Tanggal 31 bulan sebelumnya sudah ditagih. Tapi alasannya? Padahal kan paling lambat tanggal 1. Kan begitu. Bukan berarti si pembayar itu tidak memiliki itikat baik. Karena paling lambat adalah tanggal 1. Kenapa di akhir bulan sebelumnya itu sudah ditagihkan? Tidak bisa. Karena ada deadline-nya adalah paling lambat tanggal 1. Ketika tanggal 2 baru dibayarkan, berarti sudah lalai. Lain hal ketika sebelum pembayaran itu tanggal 2 dibayarkan, sebelumnya tanggal 30, tanggal 31 atau tanggal 1 sudah disampaikan, mohon maaf Pak, minta toleransi, saya melakukan pembayaran paling lambat tanggal 2 besok. Karena tanggal 1 ini ada kendalanya, sebutkan kendalanya. Disampaikan ya. Ya. Ketika lalai, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian atas kelalaiannya, atas tidak ada itikat baiknya. Tapi itu harus sudah dicantumin dalam perjanjian atau gimana? Wajib memuat. Ketika lalai 1 hari maka akan denda sekian. Pokoknya yang udah dituangkan dalam perjanjian aja ya. Ya. Oke. Makanya di dalam perjanjian itu harus detail di dalam pengaturan redaksi-redaksinya. Carilah konsultan hukum, cari orang yang paham tentang bagaimana meredaksi perjanjian itu agar di dalam pelaksanaan perjanjiannya sesuai dengan apa yang diisi perjanjian tersebut. Saya memiliki perkara, ya di dalam perkara ini terlihat memang melemahkan klien saya, ya melemahkan klien saya. Kalau saya ini berpandangan demikian, ini saya ceritakan sedikit ilustrasi terhadap perjanjian itu. Boleh. Perjanjian ini adalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan perumahan ya, di dalam sebuah lahan, ya lahan itu anggap luasnya 3.000 lebih meter persegi yang dapat dibangun rumah tipe 54 sebanyak 19 unit.
Di dalam perjanjian termuat paling lama 24 bulan mengenai hak-hak klien saya, yaitu setiap pembangunan 5 unit dapatlah 1 unit klien saya. Oke. Ya, berarti ada 19, berarti dapat 4 setengah. Ya, 4 setengah. Kalau 20 bisa dapat 5. 5. Hingga berakhirnya perjanjian 24 bulan, 1 unit rumah pun belum ada Oke. diberikan. Tapi udah dibangun kan di atas Sudah tanah dibangun, itu? sudah dibangun. Sudah ditempati juga malah. Sudah ada yang pembeli, konsumen yang sudah menempati. Walaupun tidak terbangun semua, tetapi di dalam pelaksanaan perjanjiannya setiap 5 unit terbangun 1 unit untuk klien. Dan dapat diuangkan ketika dijual itu sebesar nominalnya 375 juta. Dan keduanya tidak dilaksanakan. Mengenai setiap 5 unit dapat 1 unit klien saya, dan dapat diuangkan mengenai nominalnya adalah sebesar 375 juta per unitnya tidak juga. Sampai berakhirlah perjanjian. Oke. Gitu. Tahun ini berakhir ya? Sudah tahun ini. Sudah berakhir. Tahun ini bulan 3 Maret ini. bulan 3 dan 4 ini akan berakhir. Sampailah kedua orang tua, ya ini kan yang berlaku waktu itu perjanjiannya adalah orang tuanya. Orang tua ahli waris. Sampai meninggal 2 orang tuanya tidak ada dapat 1 pun mengenai hak-haknya. Oke. Itu anak-anaknya sebagai penerus toh terhadap wasiat-wasiat, penyampaian-penyampaian terhadap orang tuanya. Bapak ibu meninggal, anak-anaknya tidak dapatkan apapun itu. Yang ada justru meninggalkan masalah. Kan sedih tuh orang tua meninggalkan masalah terhadap anaknya, harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang tuanya. Karena waktu itu yang tanda tangan perjanjian adalah orang tuanya. Otomatis perjanjian berlaku kepada ahli waris. Makanya ini harus disebutkan di dalam perjanjian itu, ya. Ini bagi yang paham ini, disebutkan berlakulah ahli waris ketika para pihak ataupun salah satu pihak dalam perjanjian ini meninggal dunia. Ketika tidak memuat perasa itu, secara tidak langsung ini menimbulkan multitafsir. Berlaku nggak nih terhadap ahli waris? Walaupun perjanjian hukum perdata mengatur berlakulah ahli waris, tapi kalau tidak ditegaskan Di perjanjian. bisa berdampak ini multitafsir. Oke. Ini mau poin-poin penting itu. Jadi harus ada ya? Harus ada termuat itu. Ahli waris membuat penetapan ahli waris. 3 orang anaknya. Memberikan kuasa kepada saya. Dan sebelumnya si orang tua itu sudah mau memberikan kuasa kepada saya. Dan ketika selesai surat kuasa saya buat, besoknya meninggal. Jadi nggak sempat tanda tangan. Cuma dititip pesan, bantu ini selesaikan masalah. Secara tidak langsung saya juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Karena pesan. Dan anak ahli warisnya pun demikian menitip pesan agar perkara ini segera diselesaikan dengan baik. Jangan ada menimbulkan masalah. Bagi orang tua saya, almarhum, kewibawaan orang tua, ya, itu adalah meninggalkan warisan terhadap anaknya. Itu pesan beliau terhadap saya, gitu kan. Jadi ketika orang tuanya meninggalkan warisan tapi ada menimbulkan masalah terhadap anak-anaknya, secara tidak langsung ini menimbulkan rasa tanggung jawab bagi si orang tua yang walaupun sudah meninggal. Dan si anak juga demikian bertanggung jawab terhadap wasiat-wasiat orang tua yang untuk selesaikan ini dengan cepat. Supaya tenang gitu perginya ya. Supaya tenang. Harus kita selesaikan nih permasalahannya. Dari permasalahan ini jelas bagi versi kita ini tidak ada etikat baik di dalam pelaksanaan si perjanjian. Dari si pihak kedua ya. Dari pihak kedua yang sebagai pengembang perumahan, dan si klien kita adalah sebagai pemilik lahan untuk dibangun 19 unit perumahan tipe 5 tipe 4 itu. Ya. Bagi kita itu bukan itikat baik. Ketika kita tanyakan untuk dia konfirmasi terkait permasalahan ini, apa alasan corona? Oh gitu. Di dalam perjanjian tidak memuat tentang itu. Tidak peduli tentang ada corona ataupun apapun. Iya. Tidak menyebutkan force major. Oh, oke. Ketika persoalannya adalah terkait dengan corona, minat orang membeli menurun, kita berkaca kepada developer-developer lain, rumahnya laris-laris saja semasa corona. Iya sih, benar-benar. Persoalannya adalah ketika sudah terbangun 5 unit, mana 1 unitnya. Dan begitu juga dengan kelipatannya. Sementara tanah sudah dikuasai, alasak sudah dikuasai oleh pihak kedua.
Iya ya, nggak mungkin kita ambil alih lagi ya Tidak mungkin diambil pihak alih. pertama. Tapi kita bisa batalkan perjanjian Oh gitu. akibat dari kelalaian, akibat dari tidak ada etikat baiknya si salah satu pihak dalam pelaksanaan si perjanjian Dalam hal ini terhadap sebuah pengembang objek tadi perjanjian. ya. Salah satunya tadi yang tentang kasus itu adalah developernya. Mhm. Dan saya melihat di dalam perjanjian Mhm. tertuang bahwasanya sertifikat yang sudah dipecahkan itu dipegang oleh notaris. Oh, oke. Ternyata Mhm. sertifikat yang sudah dipecahkan tidak dipegang oleh notaris, Jadi dipegang sama siapa dong? oleh pihak kedua, Oh. oleh si developer. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh salah satu pihak karena sudah bertentangan dengan apa isi dalam perjanjian dan si notaris sudah diduga melakukan perbuatan pelanggaran kode etik. Kenapa kok toh di dalam perjanjian menyatakan bahwasanya notaris berkewajiban memegang sertifikat, tapi kok mau dialihkan kepada salah satu pihak? Dalam perjanjian memuat dia si notaris harus bertanggung jawab memegang. Tapi bukan. Setiap ada perpecahan, setiap ada pengambilan balik nama dan diambil silakan. Tapi kok bisa dialihkan? Berarti secara tidak langsung notaris sudah melakukan pelanggaran kode etik. Dan ini bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan notarisnya itu. Oke. Ketika memang dalam persidangannya itu terungkap dia melakukan kesalahan kode etik, dia bisa diberikan sanksi. Saya wanti-wanti itu. Nah ini, etikat baiknya di mana? Sampai ada pelanggaran kode etik, sampai pelanggaran dalam isi perjanjian, sampai inkonsistensi, sampai dia tidak ada etikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Oh, apakah keluarga dari salah satu pihak ini, pihak pertama ini adalah keluarga biasa-biasa saja, gampang dibodoh-bodohin? Ketika dia konsul kepada orang lain di zaman sekarang ini, ketika dia mohon maaf tidak paham tentang hukum, lalu dia konsul kepada orang lain lebih paham, mau ngapa? Saya melihat ini ada dugaan penipuan dan penggelapan. Penipuan terkait dengan pelaksanaan si perjanjian yang tidak sesuai, karena ada janji-janji yang di sana diiming-imingi di situ, dia tidak konsisten. Yang kedua ada penggelapan terhadap surat-surat tanah. Itu gimana cara buktiinnya Bang, si penggelapan surat-surat tanah tadi? Ya secara jelas kan kita lihat surat tanah itu dipegang oleh notaris. Ketika dikonfirmasi ke notaris surat tanah sudah diambil kepada pihak kedua, salah satu pihak, jelas toh di situ ada dugaan penggelapan itu. Nah, ini kesalahan. Kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian. Kita harus sama-sama memantau itu salah satu pihak. Tapi akibat dari tidak bisa seutuhnya dia melihat perkembangan, tidak bisa memantau, ya kan? Yang begitu dari mana tahu salah satu pihak itu diambil suratnya? Iya. Kan tidak tahu. Iya. Akhirnya kan terungkap ketika akan berakhir perjanjian atau ketika kita telusuri oleh kantor hukum, kan? Kantor hukum kan sampai ke sana penelusurannya ketika diberikan kuasa untuk Mengurusi masalah ini ya. mengurus masalah ini. Mana surat tanah? Oh, ada sama kita. Dalam perjanjian saya sudah baca ini, itu sama notaris. Harusnya. Tapi Harus ternyata- dititipkan, itu tak boleh. Iya. Diberikan atau diambil ketika boleh. Boleh ketika itu sudah persetujuan para pihak. Dibuat adendum. Ini pihak pertama belum menyetujui kok bisa diberikan kuasa. Si pemilik lahan si pihak pertama tidak mengetahui, tapi ujuk-ujuk itu sudah bisa surat tanah kepada pihak lain, salah satu pihak. Ya. Apa saja yang mau dilanggar dalam isi perjanjian itu, bertentangan isi perjanjian itu, sepanjang itu tidak merupakan sepakatan, itu itikat buruk, bukan itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Oke. Mau kita keinginan kita salah satu pihak merubah isi perjanjian dengan alih-alih begini, yang dari A maunya pingin B, boleh buat kesepakatan baru, buat adendum terkait dengan pelaksanaan perjanjian sebelumnya nomor sekian, dirubah ini adendumnya, bahwasanya sertifikat dipegang oleh pihak kedua, atau akibat dari corona. Ya, corona di pertengahan jalan perkembangan perumahannya baru 6 unit, kita belum bisa berikan 1 unit. Ya. Dengan alasan bla 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 sebutkan, dan itu merupakan kesepakatan para pihak, bukan salah satu pihak menentukan keinginan-keinginannya sehingga merugikan salah satu pihak. Buat kebijakan kok merugikan orang begitu. Iya. Itu Jess. Jadi Harus kalau adil. saya mau membela orang, saya lihat-lihat perkaranya. Kalau tidak melihat ini case adalah benar-benar kesalahan orang terhadap klien saya akan bantu itu. Tapi kalau mengabu-abukan perkara ini tidak salah tapi mau saya salahkan, tidak mau. Saya bantu kalau ada kesalahan benar seperti ini, saya akan bantu. Saya akan kejar. Ketika permasalahan yang tidak selesai dengan baik, kan begitu konsekuensinya.
Ini berakhirlah perjanjian dan wajib penuhi semua keyakinannya. Dan kalau tidak, kita akan melakukan upaya hukum. Nah, inilah kalau udah sampai ke permasalahan hukumnya. Ketika udah sampai di tangan pengacara. Apakah kita buat pelang nanti di sana? Bahwasanya tanahnya dalam pengawasan kantor hukum. Iya toh? Iya. Padahal Dan perjanjian sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan. Padahal udah ditempati ya beberapa Padahal unit ditempati. ya. Dan itu sebagai pressure bagi orang yang sudah menempati, bisa saja tanah yang ditempati, rumah yang ditempati itu tanah sengketa. Jangan sampai ke sana arahnya. Maksud saya kan ini selesaikan semua itu. Berarti ini Sampai- sedang proses ya Bang ya? Sampai proses baru minggu lalu lah. Kamis Jumat itu baru kita mau Tangani. mediasi dan mudah-mudahan nanti minggu ini kita akan mediasi untuk selesaikan. Maksud saya apa? Terkait dengan permasalahan ini Jesse. Perkara yang saya tangani ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita Baik. supaya jangan kejadian, jangan kita menjadi korban. Belajarlah dari perkara-perkara orang lain dan terpulangkanlah perkara itu adalah jadi diri kita sehingga jangan sampai perkara ini ada menimpa pada diri kita. Baik. Begitu. Saya ingin angkat dulu satu Baik. penelpon. Halo Baraba, selamat pagi. Pagi, Pagi Kak Feni, silakan. Bang Parlin. Halo, iya Kak. Mau tanya nih, Boleh. kalau ternyata ada misalnya di suatu perusahaan ada pemecatan atau pemberhentian karyawan gitu kan? Namun PHK? dikasih- Ya PHK nih. tapi PKWT PHK-nya atau PKWTT Kak? udah pegawai, Begitu tetap ya? udah tetap. Dia di PHK per tanggal 1 April. Di 1 April besok nih. THR-nya bisa didapatkan. Oh iya. Masih ada hak. Iya, Itu iya. aja. Iya, iya, oke. Oke, makasih. Oke, Kak Penny. Jadi di dalam Baik, silakan Bang Marlin. Oke, di dalam peraturan perusahaan umumnya memuat ya, apa hak-hak ketika karyawan di PHK oleh perusahaan ya. Perusahaan mem-PHK karyawannya dan diatur di dalam PP ya, ada 35 tahun 2011 itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan berarti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihapus, tidak, masih tak berlaku. Nah, kebijakannya ini nanti ketika PHK mendapatkan ada hak-haknya. Salah satu poin pentingnya adalah pesangon. Oke. Ya, dan dapat pesangon. Dan ada hak-hak lain yang belum terbayarkan. Misal, cutinya belum diambil, dapat diuangkan. Dan THR bisa diberikan. Karena hitungan 1,5 bulan lagi sudah hari raya kan begitu. Bagi dia umat Islam. Ya, THR-nya bisa diberikan itu. Oh, meskipun belum waktunya. Belum waktunya karena dia 1 bulan sebelum di PHK. Itu hak-hak yang tertunda. Hak-hak yang belum terbayarkan. Jadi itu bisa kebijakan perusahaan untuk memberikan itu THR. Atas dasar apakah mungkin mau proporsionalkah atau memang THR 1 bulan penuh kan gitu. Dan kalau PHK ini ya tadi karena dia sudah merupakan PKWTT ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap, pesangonnya dihitung berapa lama dia bekerja, nanti dihitung lagi ada 2 hak lagi ya, uang pisah gitu kan. Kemudian ada hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Oke, berarti ada beberapa hak yang harus dipatuhi ya, Ya. oleh si perusahaan. Benar. Kalau enggak, nanti si penerima apa sih namanya? Si Si karyawan pekerja ini ya, si karyawan ini ya bisa menuntut lagi. Ya bisa. Jadi kalau untuk perkara ini sampai menuntut itu adalah ketika perkaranya ini sudah diselesaikan tidak baik ya. Tidak selesai dengan baik di perusahaan atau bipartit. Kemudian dia selesaikan kembali di tripartit dengan melibatkan dinas tenaga kerja melalui badan yang ditentukan, instansi atau bagian-bagian yang ditentukan oleh Disnaker. Nanti bisa mengajukan tuntutan itu ke pengadilan hubungan industrial terkait dengan hak-haknya tidak terpenuhi. Jadi semua yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang tidak tercantum, kemudian yang tercantum kemudian tidak dijalankan itu sudah termasuk tidak itikat baik ya, Bang? Betul. Oke. Jadi kalau sampai ke pengadilan terkait dengan permasalahan apakah wan prestasi ya. Kalau terkait dengan perjanjian Jesse ketika ada sengketa, ya ketika tidak selesai secara internal penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat, itu salah satu pihak umumnya biasa menggunakan upaya hukum lebih tinggi.
apakah dia melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, kan begitu. Nanti bisa memilih bentuk hukumnya adalah wan prestasi, ya, gugatannya, ya, hukum gugatannya adalah wan prestasi ataupun ingkar janji. Itu umumnya di dalam gugatan wan prestasi adalah terkait dengan inkonsistensi dalam pelaksanaan perjanjian. Gitu Tapi kan. tetap di ranah perdata ya. Tetap ranah perdata. Tapi kalau dia mau menemukan ini perkara pidana, lihat ada unsur penipuan enggak? Gitu kan. Ketika dia iming-imingi bisa masuk. Bisa ketika diiming-imingi begitu kan. Ternyata yang diiming-imingi itu tidak sesuai. Dijanji-janjikan, ternyata tidak sesuai, ternyata adalah apa yang menjadi objek dalam sebuah perjanjian adalah fiktif, kebohongan. Misalkan dia menyediakan lahan, ternyata lahan tidak ada, ternyata lahannya adalah lahan bohong. Apabila ditekankan itu adalah lahan yang tidak bersengketa, ternyata bersengketa. Kita sudah mengalami kerugian untuk sebelum pelaksanaan perjanjian itu, gitu kan? Berarti kan ada unsur pidana penipuan, kalau versi saya begitu kan. Jadi ketika tidak ada etikat baik, nanti di pengadilan akan ditentukan. Pengadilan akan menentukan, hakim-hakim akan menafsir, hakim-hakim akan melihat ini itikat baik atau itikat buruk. Karena untuk melihat itikat baik dan buruk ini sebenarnya sebuah dasar penentuan perkara gugatan perdata, wan prestasi itu, gitu. Jadi dilihat nggak ada itikat baik. Kalau ada itikat baik, bukan berarti sebuah wan prestasi. Tapi kalau terlihat ada itikat buruk dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, bisa saja ini kategori wan prestasi. Bisa gugatannya dimenang. Bisa saja ditolak. Kalau ditolak bisa saja, atau NO tidak diterima, bisa saja ini perkara bukan masuk ranah wan prestasi, melainkan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau kita mau mengajukan gugatan, lagi-lagi saya sampaikan konsultasi dulu kepada pengacara kah atau konsultan hukum yang paham tentang metode, ya, dalam penafsiran ini perkara perdata, gugatannya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Jangan salah-salah masukkan gugatan, ini adalah wan prestasi. Kalau salah apa resiko? Ya bisa besarnya? gugatannya ditolak. Atau dialihkan ke kita lagi ya, jadi bumerang gitu Bang. Mungkin ya, nggak? bisa saja ditolak, tidak terima kita ngajukan gugatan lagi, ulang gitu kan. Atau dia NO salah tafsir dalam penafsiran gugatannya adalah perkaranya perbuatan melawan hukum, tapi dimasuk wan prestasi. Kalau wan prestasi umumnya terkait dengan perjanjian aja sih. Ya, kalau perbuatan melawan hukum bisa saja di luar dari konteks perkara perjanjian, tapi perdata gitu. Pernah ya kita bahas juga ya. Iya, tapi tidak sedikit kalau perkara yang di awalnya adalah mengenai perjanjian, bisa saja masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Oh gitu. Saya pernah mau mengajukan gugatan itu, akhirnya kan selesai di tengah jalan. Sebelum mengajukan gugatan, awal dari hubungan mereka ini adalah perjanjian. Lalu di tengah jalan pelaksanaan isi perjanjian sebenarnya sudah dipenuhi. Cuma ini sistemnya ada, saya ceritakan kasusnya. Silakan. Dari sebuah perjanjian lahirlah kesepakatan ini bahwasanya lahan 1.000 hektar untuk dibangun kebun sawit, dan klien kita adalah sebagai pembangun kebun sawit. Ketika terbangun, bagilah 60-40. 60 untuk klien kita, 40 untuk si kelompok tani, kan begitu. Kelompok tani ini ada ratusan orang, dipercayakan satu orang sebagai ketua kelas, ibarat seperti itu ya. Siap. Lalu pada saat sudah terbangun, ya, si kebun sawit ini kan di tengah jalan menemukan permasalahan bahwasanya kok di lahan ini ada orang mengklaim bahwasanya tanah saya bapak nggak boleh nanamin ini, kebun sawit ini. Loh, otomatis yang tidak ditanamin oleh klien kita. Kita tuntutlah si kelompok tani untuk menyelesaikan masalah ini terkait dengan sengketa kok ada orang lain mengklaim bahwasanya tanah ini milik orang lain. Kita tidak bisa menanami. Sampailah berakhirnya perjanjian tidak bisa ditanamin kebunnya. Tidak mungkin kita masuk ke lahan orang nanti kita diperkarakan orang, kan gitu. Di dalam perjanjian tidak memuat tentang menjamin tanah ini tidak sengketa. Gitu. Berarti secara otomatis bukan mengenai wan prestasi, tapi perbuatan melawan hukum. Yang jelas di dalam perjanjiannya setiap ada permasalahan apapun nanti yang bertanggung jawab adalah kelompok tani. Gitu kan, kelompok tani untuk menyelesaikan secara mediasi kah, gitu kan. Ketika tidak dibangun, si kelompok tani menuntut mana 40% punya kami. Padahal kan karena diituin ada yang mengklaim pihak lain. Iya, mengklaim. Jangankan punya kelompok tani, punya kita, klien kita pun itu hanya 200
200 hektar saja yang bisa dikuasai. Kalau 60% dari 1000 berarti 600. Hanya 200 berarti 400 hektarnya tidak bisa kita kuasai. Kita juga dirugikan. Dan kelompok tani merasa dirugikan. Kita sudah punya etikat baik dengan menyediakan bibit-bibit sawit untuk ditanamin 1000 hektar. Oleh si kelompok tani itu ya. Kita yang menanamin. Oh, kok ini pihak kita yang nanamin? Kita yang menanamin untuk kelompok tani, punya kita nanamin. Dibuktikan apa bibit-bibit ini sudah dibeli untuk 1000 hektar. Terbengkalailah bibit-bibit ini akibat ternyata sebagian tanahnya ada yang mengklaim itu milik punya orang lain gitu. Otomatis kan tidak bisa dibangun. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Itikat baiknya kita sudah miliki. Ketika sudah disiapkan itu bahan-bahan yang bibit-bibit yang sudah ditentukan dalam sebuah perjanjian terbengkalai lalu tidak terbangun, itikat baiknya sudah terbangun. Mengenai pelaksanaan yang menjadi sebuah permasalahan. Tidak bisa dikatakan kalian kita memiliki itikat buruk. Karena dalam perjanjian kita sudah menyiapkan bibit-bibit untuk 1000 hektar. Itu pada sebuah kasus. Nah, nanti dilihat itikat baik, hakim akan menentukan sampai ke sana. Ada nggak itikat baik? Kan gitu. Oh, ini itikat buruk. Dibuktikan apa? Bibit-bibitnya tidak ada. Seharusnya di dalam pelaksanaan perjanjian hingga di tahun sekian bibit-bibit sudah ditanamin. Akhirnya bibit-bibit dimakan gajah. Karena nggak pernah ditanamin ya. Nggak ditanamin. Jadi akibatnya apa? Ya tidak pelaksanaan perjanjian tidak bisa dilaksanakan secara seutuhnya seperti yang diharapkan dalam perjanjian. Muncullah sengketa. Saat itu solusinya apa itu? Solusi sampai sekarang mentah. Diselesaikan dengan baik. Masih sengketa. Jadi masing-masing memiliki argumen. Nah, masing-masing memiliki argumen. Kita memiliki argumen segala kerugian kita harus dikembalikan. Baik bibit-bibit yang sudah ditanam. Mereka ingin membatalkan perjanjian itu. Ya, ingin membatalkan perjanjian tidak bisa. Ganti dulu kerugian kita. Karena kita udah beli bibit nih udah dari beli awal. Bibit, udah membangun paret, ya paret gajah. Paret gajah kan biayanya besar itu. Sebesar gajah itu paret itu dibuat sepanjang berapa kilo. Dan operasional lain kan begitu. Termasuk bibit-bibit yang udah makan gajah itu harus diganti lah. Baru batalkan perjanjian silakan. Gitu. Dan sampai sekarang belum nemu ya? Belum selesai karena perkara ini dinilai rumit. Karena dinilai rumit, berhadapan satu sisi dengan masyarakat tempatan, satu sisi kita bukan warga tempatan kan gitu. Ya, isu-isu sosialnya lebih kental dikedepankan gitu. Nah ini menentukan itikat baik itu sebenarnya ketika tidak dilaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang seperti diharapkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwasanya produk perjanjian yang dibuat di tantangan itu adalah merupakan produk hukumnya para pihak kan. Nah itu ditentukan di sana. Makanya nanti kalau dalam membuat perjanjian, saya selalu itu kalimat pertamanya itu berlandaskan itikat baik. Nah, itu kan azas-azas kan, azas dalam perdata itu kan, berlandaskan itikat baik kami para pihak yang bertantangan di bawah ini, bukan para pihaknya, gitu. Wajib itu ya Bang ya? Ya saya selalu kedepankan itu. Jadi itikat baik ya Pak. Nah kita sama-sama berangkat dari itikat baik ya. Walaupun tulisannya ini hanya sebatas tulisan kertas, tapi kita tanamkan di sanubari kita. Ini itikat baik. Luar biasa. Nah, dibuktikan apa? Sebagai dasar berangkatnya sebelum ditandatangan perjanjian ini, produk hukum yang dibuat ini dilandaskan pada itikat baik. Jadi tidak ada inkonsistensi di ke depan, tidak ada yang one prestasi, ingkar janji ya. Kita sama-sama patuh ketika haknya dibayarkan pada setiap tanggal 1 bayarkan. Ketika barangnya sudah harus sampai setiap tanggal sekian harus dihantarkan. Kalau ada kendala sebutkan kendalanya paling lambat sekian hari, begitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita muncul perselisihan akibat hal-hal yang sepele sebenarnya. Kan begitu. Dan ada beberapa waktu lalu klien konsultasi terkait dengan akan rencana mengakhiri sebuah perjanjian. Kenapa? Kalau tidak segera diakhiri perjanjian ini berdampak kita mengalami kerugian. Kan begitu. Contohnya seperti ini sebuah kasus, kita menyediakan mobil, alat berat untuk pengangkutan. Ya, pengangkutan batu begitu kan. Batu-batu. Jadi si
penyewa, kalau kita si pemilik mobil yang penyewa ini tidak mau membayar. Oke. Ya, tidak mau membayar, ada beberapa bulan tidak membayar. Kenapa? Nggak sanggup? Dengan alasan ya katanya kita tidak memberikan seluruh mobilnya pada bulan sekian. Padahal sesuai dengan target kalau bulan sekian gitu, uang harus sudah dibayarkan. Nanti ketika sudah naik bulannya, selisihnya itu baru kita akan sediakan mobilnya. Ternyata di bulan awalnya saja dia tidak bisa melakukan pembayaran, otomatis kan kita tidak mau menyediakan mobilnya. Jadi dia tidak membayar sampai dari pertama sampai terakhir. Kalaulah kita tidak segera mengakhiri, secara kacamata hukum perjanjian masih berlangsung. Makanya kita cepat-cepat akhiri. Iya, hak-haknya itu harus dipenuhi. Merugikan dia dan merugikan kita. Ketika tidak segera diakhiri, ini akan berdampak kepada masing-masing pihak akan dirugikan. Satu sisi dia harus terus membayar, satu sisi kita harus terus menyuplai itu mobil alat beratnya. Batu itu. Nah, jadi saya usul segera diakhiri. Dan si pihak kedua mau? Tidak mau. Tidak mau karena waktu itu menganggap bahwasanya hak-haknya itu harus dibayar, harus diberikan dulu. Ya otomatis kita juga meminta hak-hak kita kan. Hak-hak kita. Intinya sama-sama enak lah ya. Ya begitu. Jadi jangan nanti akibat dari persoalan-persoalan yang seperti itu gitu kan. Di tengah jalan rusak hubungan. Ya, persahabatan baik sebelumnya. Hubungan antara dua corporate ini bagus. Ya, antara penyedia batu dengan si pemilik mobil penyuplai. Rusak akibat dari tidak konsisten, terhadap tidak ada etikat baik. Ya. Nah, langsung yang kedua mungkin ada hal-hal di dalam redaksi perjanjian yang menimbulkan multitafsir sehingga salah satu pihak mungkin tidak membayar, mungkin salah satu pihak tidak ingin menyuplai mobilnya. Maka itu dipertegas dalam sebuah perjanjian itu jangan sampai nanti di tengah jalan muncul multitafsir. Gitu. Itu yang sampai ke sana itu Jessie. Dan peran konsultan hukum harus ada di sana ya. Ya. Supaya perjanjiannya tidak multitafsir. Ya betul, karena kalau kita mengecek itu perjanjian itu per kata itu Jessie. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar di dalam pengaturan redaksinya, titik koma itu berdampak itu. Berdampak itu. Tanda atau itu juga berdampak dan ya. Atau gitu kan. Dan atau itu gitu kan. Apakah ini sebuah alternatif atau memang atau sebagai sebuah pilihan gitu kan. Ketika tidak menyediakan A dan atau menyediakan B kan bisa itu kan.